Materi IPA, kelas 7 semester 1, suhu, kalor, dan energi di sekitarku. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang energi pada makhluk hidup. Ya, energi pada makhluk hidup. Ya, nah kita akan belajar bersama-sama. Apa sih energi pada makhluk hidup itu? Ya, yuk kita simak videonya bersama. Transformasi energi. Ya, makhluk hidup memerlukan energi untuk melangsungkan kehidupan. Jelas. Ya, butuh energi. Ya, energi tersebut didapatkan dari mana? Dari transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Ya, apa sih itu metabolisme? Kita akan lihat pada slide berikut ini. Ya. Metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas reaksi anabolisme, ya, contohnya fotosintesis, dan reaksi katabolisme, contohnya respirasi. Ya kita kan pelajari ya satu persatu. Ya, reaksi anabolisme dan juga reaksi katabolisme. Ya, yuk kita lihat. Ya, yang pertama kita fotosintesis sebagai contoh reaksi anabolisme. Ya, fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Ya, itu ya reaksinya pada waktu terjadi proses fotosintesis itu. Nah, perhatikan itu digambar. Ya, CO2 ditambah H2O, CO2 itu karbon dioksida, H2O itu air, ya, bereaksi dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil dari tumbuhan daun, ya, itu menjadi glukosa C6H12O6 plus oksigen, ya, O2 itu bonusnya ya, oksigennya ya, untuk supaya ya makhluk hidup bisa bernafas dengan lebih mudah ya, lebih gampang ya, gampang bernafas karena oksigennya banyak ya. Maka dari itu kita butuh penghijauan ya, karena siang hari ya tanaman ya melakukan fotosintesis ya, glukosanya buat tanaman itu sendiri, oksigennya untuk kita bernafas ya. Nah, ini adalah gambarnya ya, diagramnya proses fotosintesis. Ya, jadi air dan mineral itu dari dalam tanah melalui akar dibawa ke daun. Ya, daun menangkap karbon dioksida yang ada di udara, dan dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil dari daun itu sendiri, ya terjadilah reaksi fotosintesis menghasilkan apa? Glukosa. Glukosa itu dipakai tumbuhan untuk cadangan makanannya dan juga ya melepaskan oksigen ke udara. Ya, itu adalah proses fotosintesis. Nah, sekarang untuk reaksi katabolisme, contohnya respirasi. Kita lihat nih ya, respirasi merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam sumber energi yang melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Ya, respirasi itu pernafasan ya. Kita menghirup oksigen. Ya. Nah, itu proses pembebasan energi. Ya, energinya apa tuh? Yang glukosa itu ya. Jadi, energi dalam tubuh manusia, tubuh makhluk hidup, yaitu dihasilkan dari glukosa ya. Nah, glukosa bereaksi dengan oksigen ya, dari respirasi kita itu menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan air plus sejumlah energi. Ya, nah energi inilah yang kita bisa pakai untuk beraktivitas. Ya. Nah, ini adalah diagram atau gambar dari proses respirasi pernafasan. Ya, jadi ya ini makhluk hidupnya, contohnya adalah tumbuhan, ya tumbuhan juga bernafas ya, jangan lupa ya. Tumbuhan itu
menghirup oksigen dan bereaksi dengan glukosa, cadangan makanan yang ada di tumbuhan itu, ya, dan melepaskan karbon dioksida dan uap air dan juga sejumlah energi. Ya, nah, itu adalah proses respirasi. Nah, sekarang kita lihat energi pada makanan. Ya, kalau pada tumbuhan tadi, ya energinya didapatkan dari mana? Dari proses fotosintesis. Ya, karena tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan manusia dan hewan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, untuk mendapatkan energi, manusia dan hewan itu harus dari makanan. Ya, makanannya bisa apa? Bisa dari tumbuhan, ya juga bisa dari ya hewan, ya. Ya, nah, ini ya energi pada makanan. Ya. Nah, zat makanan yang berperan sebagai sumber energi, ya, itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Nah, ini dapat dari mana saja nih karbohidrat, protein, dan lemak? Ya, kita akan lihat satu persatu. Ya. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Ya, pada saat tubuh mengkonsumsi makanan berkarbohidrat, tubuh akan mencerna dan mengubahnya menjadi glukosa. Ya, jadi glukosa ya, sama ya, energi itu ya dari glukosa. Nah, dengan bantuan salah satu hormon di dalam tubuh makhluk hidup, ya, manusia di sini, hormon insulin, maka glukosa itu akan diserap oleh sel-sel tubuh kita. Ya, dan pada saat kita gunakan, ya, dia akan berubah menjadi energi. Ya, ini adalah karbohidrat. Nah, ini adalah makanan-makanan yang ya mengandung karbohidrat ya yang cukup besar. Yaitu diantaranya nasi, ya ada juga mie, ya ada jagung, roti, kentang, biskuit, ya ada bihun, ya ada ubi, ya ada apa itu ada makaroni, ya. Nah, ini adalah makanan-makanan yang mengandung banyak karbohidrat, ya didominasi oleh tumbuhan, ya. Karbohidrat itu banyak dari tumbuhan, ya. Berikutnya adalah protein, ya. Protein merupakan nutrisi penting untuk memperbaiki sel, memproduksi sel baru, dan membuat organ tubuh bekerja dengan baik. Ya, protein itu terdiri atas asam amino dan mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Nah, protein di sini ya itu terbagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Ya, jadi kalau dari karbohidrat kita ambil dari tumbuhan saja. Nah, protein kita bisa dapatkan dari ya protein hewani bisa, protein dari nabati ya tumbuhan juga bisa. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh ya contoh-contoh protein ya dari protein nabati itu biasanya diambil dari kacang-kacangan ya kacang tanah ya kacang kedelai kacang hijau dan sebagainya. Sedangkan dari protein hewani itu banyak dari ikan, telur ya dan daging ya daging ayam, daging sapi ya. Ini adalah contoh-contoh protein yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita ya tubuh manusia dan yang lainnya ya makhluk hidup. Yang terakhir, lemak. Lemak juga merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Ya, lemak juga termasuk pembangun dasar jaringan tubuh karena ikut berperan dalam membangun membran sel dan membran beberapa organel sel ya. Nah, lemak dibagi menjadi dua juga sama ya seperti protein, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Ya, ternyata tumbuhan juga punya lemak loh, ya, bukan hanya hewan saja. Ya, kita lihat ya contoh-contohnya. Nah, ini ada contoh-contoh ya, contoh-contoh lemak. Ya, contoh-contoh lemak ini ya. Nah, untuk lemak
Ya, nabati ya itu juga diambil dari jenis kacang-kacangan juga. Ya, jenis kacang-kacangan dan beberapa jenis buah-buahan sebenarnya itu mengandung lemak cukup banyak ya, seperti alpukat ya, itu juga lemak yang bagus buat tubuh kita. Ya, untuk lemak hewani ya jelas ya. Nah, ikan itu juga mengandung lemak ya. Telur ya juga, daging ya, daging ayam, daging sapi ya itu juga mengandung lemak. Ya, dan itu juga hati-hati, lemak pada lemak hewani itu ada yang berbahaya bagi tubuh manusia ya. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama, transformasi energi pada makhluk hidup melalui metabolisme tubuh. Contohnya fotosintesis ya, itu pada tumbuhan, dan respirasi ya pada makhluk hidup yang lain. Ya. Sumber energi pada makanan terutama pada karbohidrat, protein, dan lemak. Itu sumber energi bagi ya manusia dan juga hewan ya. Karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sekarang tugas mandiri. Yang pertama, tuliskan reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis dan respirasi. Jadi ada dua ya, reaksi kimia yang terjadi, proses fotosintesis apa reaksinya? Ya, respirasi apa reaksi kimianya? Ya, jadi kamu tuliskan dua, jangan cuma satu saja. Oke? Nah, ini tugas mandiri yang kedua. Nah, ini kamu mencari ya. Tuliskan masing-masing 4 jenis makanan yang mengandung 1 karbohidrat ya. Jadi 4 jenis makanan mengandung karbohidrat. Ya, 4 jenis makanan yang mengandung protein nabati, 4 jenis makanan protein hewani, 4 jenis makanan lemak nabati, 4 jenis makanan lemak hewani. Ya, jadi masing-masing kamu cari ya. Ya, itu ya kamu perhatikan baik-baik ya. Kamu juga membutuhkan semuanya. Ya, karbohidrat kita butuhkan ya untuk tubuh kita, protein hewani, nabati, lemak hewani ya, itu nggak semuanya buruk bagi tubuh kita ya, ada yang baik juga ya kita butuhkan. Maka dari itu ya kita harus mengenal ya makanan-makanan apa saja ya yang mengandung zat-zat tersebut. Oke ya, semangat belajar ya. Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar. Oke?